Hello everyone, come back with me, Ipana Alvina Barsitahang. Di sini Ipana akan membahas sebuah buku. Buku ini bisa menjawab pertanyaan kalian saat waktu kecil. Kalian selalu menanyakan, mungkin enggak waktu kecil dulu sih, waktu saat exam. What's that? Bisakah aku yang lupa memiliki ingatan super? Ini bukan berarti kita setelah membaca buku ini langsung punya ingatan super, bukan. Tapi kalau kalian konsisten untuk membaca buku ini, untuk melatihnya, kalian bisa mendapatkan ingatan yang super. Nah, buku ini karya Charles Sinyong, diterbitkan pertama kali 2018. Tapi saat di Indonesia ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2022 oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Nah, di buku ini tuh wow, mungkin itu membahas tentang ini anak muda zaman sekarang. Karena kan anak muda zaman sekarang itu sudah sangat males, kita sudah sangat males, apalagi Gen Z yang banyak teknologi canggih, pasti ya, cuma mencatat aja, ngapain diingat. Tapi coba catatan yang kita buat itu apakah bisa kita gunakan untuk saat exam? Nah, buku ini bisa untuk melatih ingatan kita. Di buku ini tuh bisa kalian bilang tuh kayak sangat menarik. Pertama, mereka tuh membahas paling awal pertama itu adalah bagian otak mana yang menjadi pusat memori kita. Bagian otak. Bahkan itu ada juga bagian otak yang menjadi pusat memori kita. Nah, yang kedua mereka membahas solusi. No solusi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi otak kita, yang mempengaruhi ingatan kita itu mengurang. Ternyata kalau kalian membaca kan baru sadar hal kecil yang kita lakukan itu ternyata bisa dapat mempengaruhi ingatan kita, terutama bergadang dan stres. Nah, yang ketiga itu tentang tekniknya. Nah, di teknik sendiri ini itu akan dijelaskan secara detail kelebihan, kekurangan dari masing-masing teknik tersebut. Dan yang paling menarik, setelah diajarkan tentang teknik dan metodenya, kita akan memiliki langsung latihan mengingat selama 5 menit. Jadi itu bisa melatih kita. Setelah mengetahui teknik, kita langsung berlatih. Nah, yang terakhir nih yang paling membuat saya terkesan dari buku ini, ada istilah istana memori, yaitu tempat penyimpanan memori. Mungkin ini nggak bakalan disebutkan karena mungkin kalian harus membacanya untuk mengetahuinya. Kalau saya spoiler, kalian nggak bakal memperhatikan, nggak mungkin akan membaca bukunya. Nah, mungkin untuk kelebihannya mungkin daripada yang sebutkan dari tadi yang dia itu bukan hanya sekedar metode, bukan hanya sekedar teori, tapi juga ada metode dan juga latihan. Nah, kalau untuk kekurangannya sih pada pribadi nggak ada, tapi nggak tahu menurut kalian jika kalian mau baca buku ini, karena kesukaan orang itu berbeda-beda. Nah, terus itu kayaknya sudah selesai pembahasan buku ini. See you to the next book. Bye.